Bapak Ibu, Prof. sudah Hotmir, jam 9 tepat. udah ada ya Mungkin Prof. nanti kita Hotmir. bisa lanjutkan sapa-sapanya pas makan siang ya. Karena Prof. Hotmir juga sudah bersama dengan kita. Kita akan langsung mulai sesi kita di pagi hari ini. Selamat pagi sekali lagi untuk Bapak dan Ibu yang sudah bergabung. Semoga yang lain-lain segera bergabung karena ini masih 67 orang. Kita berharap ada 90 sekian yang bergabung hari ini. Sebelum kita mulai sesi yang pertama Bapak Ibu, seperti yang ada di jadwal, nanti siang setelah makan siang kita akan dibagi menjadi 3 kelompok dalam pembimbingan. Jadi draft proposal Bapak Ibu sudah dikirimkan kepada 3 reviewer yang akan hadir mendampingi kita nanti setelah sesi makan siang. Namun tidak semuanya bisa direview hari ini karena masih ada besok pagi. Sehingga nanti setelah setelah sesi ini kami akan mengirimkan daftar kelompok di grup. Silakan Bapak Ibu nanti masuk di link Zoom yang sudah ditetapkan untuk tiap-tiap kelompok karena linknya berbeda, akunnya berbeda. Itu saja pengumuman untuk pagi hari ini. Dan sebelum kita mulai, Ibu Beatrix akan memimpin kita dalam doa pembuka di pagi hari ini. Mari Bu Beatrix, mungkin perlu mendoakan sinyal supaya bersahabat kepada kita seperti yang kemarin. Mari Bu Beatrix, silakan Ibu. Terima kasih Bu Lenta. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa karena Engkau sungguh baik bagi kehidupan kami, masih diberikan nafas hidup sampai saat ini. Kami bisa beraktivitas dengan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa karena ini adalah hal yang terindah dalam kehidupan kami ketika selaku anak-anak Tuhan dalam persekutuan sekolah tinggi teologi kami mempunyai komitmen untuk melakukan sesuatu yang terbaik demi perguruan tinggi kami masing-masing. Oleh karena itu ya Bapak, berkati kami dalam kegiatan Lokakarya Nasional Virtual yang kami lakukan di hari kemarin sampai besok, dan biarlah di hari ini dalam seluruh rangkaian kegiatan yang kami lakukan, baik dalam proses strategi penulisan penelitian maupun dalam penulisan artikel, bisa kami lakukan dengan baik. Para narasumber yang senantiasa hadir dalam setiap sesi ini ya Bapak, kami juga mendoakan kiranya Tuhan memberikan kekuatan kemampuan bagi mereka, agar mereka bisa menyampaikan seluruh pengalaman-pengalaman mereka, segala bentuk hal yang bisa kami lakukan untuk setiap proposal-proposal penelitian kami, maupun dalam proses penulisan artikel kami untuk terindeks. Biarlah itu menjadi sesuatu yang bermakna dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati juga para pengurus setia dengan staf yang senantiasa hadir dalam proses pembukaan sampai kegiatan ini berlangsung. Biarlah Tuhan memberkati mereka, memberikan kemampuan bagi mereka untuk bisa melakukan tugas dan tanggung jawab ini dengan baik sampai akhir dari kegiatan ini berakhir. Kami juga berdoa untuk Pak Moderator, Pak Jenderal yang sudah ada di sesi pertama ini, Bapak mampukan beliau, biarlah semua yang beliau lakukan membantu para narasumber ini, Bapak bisa beliau lakukan dengan baik. Setiap proses yang kami lakukan di hari ini dalam proses pembimbingan sampai dengan coaching kami dengan reviewer dan pembimbing kami, mohon kiranya Tuhan berkati itu. Inilah kehidupan kami Bapa di hari ini. Seluruh rangkaian kegiatan yang kami alaskan hanya dalam nama Bapa, Anak dan dengan peranan Roh Allah yang kudus, dan biarlah semuanya itu menjadi hanya dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Beatrix. Sama-sama Bu Lenta. Saya persilakan kepada Bapak Jontor Situmorang untuk memandu kita dalam sesi yang pertama ini. Silakan Pak. Terima kasih Bu Lenta. Selamat pagi Ibu Bapak semua, terutama rekan-rekan yang di Indonesia Barat. Kemudian selamat menjelang siang bagi rekan-rekan di Jawa Tengah dan Indonesia Timur ya. Salam sehat semua ya. Salam sehat juga Pak. Ibu Bapak semua, kemarin kita sudah dibekali oleh para narasumber tentang bagaimana mendapatkan hibah dari pemerintah, hibah dari lembaga lain,
dan ada cara-cara, ada syarat-syarat yang harus kita tempuh supaya ya bisa lolos mendapatkan hibah. Walaupun dari pengalaman bapak-bapak yang sudah sering dapat hibah, bisa juga gagal kan begitu, seperti kesaksian Pak Ricardo kemarin. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan dibekali oleh narasumber kita, Ibu Profesor Niar Siringoringo. Nah, kalau kemarin narasumber kita semua bapak-bapak, hari ini yang paling berbahagia ibu-ibu ini sepertinya ya. Karena kita akan dibekali oleh Ibu Profesor kita, dan pada Ibu Profesor Hotniar, selamat datang dan selamat bergabung dengan kita di Persetia dan di khususnya acara ini. Nah, sebelum kita serahkan waktu kepada Ibu Profesor kita ini, kepada saya sudah diberikan CV daripada Ibu Profesor kita ini, dan kalau saya baca ini, waduh, ini butuh 30 menit. Tapi saya singkat saja ya Ibu Bapak. Ibu kita ini adalah dosen di Gunadarma dan dia seorang yang dipercaya menjadi kepala pusat penelitian di universitas tersebut. Beliau seorang reviewer, editor di 5 jurnal, dan sudah berpartisipasi di berbagai konferensi, kira-kira 23 kali kalau saya tidak silap ya Bu ya. Kemudian banyak mendapatkan penghargaan atau award, ada sekitar 16 kali. Kemudian beliau juga sudah melakukan penelitian dengan external funding, ada mendapatkan 13 kali. Kemudian beliau juga sebagai dosen tamu di Polandia dan juga Slovakia. Luar biasa ya. Kemudian beliau juga seorang konsultan di Garut, kemudian di PLN. Dan beliau sudah menuliskan artikel sebanyak 62 artikel. Dan sebagai pembicara di berbagai konferensi, kalau saya tidak silap sekitar 28 kali. Mungkin tambah hari ini 29 atau mungkin 30-an kali ya. Dan sudah ada menuliskan buku, kontribusi buku, kalau saya tidak silap ada 8 buku ya, Bu ya. Nah, mungkin semuanya itu menggambarkan bahwa narasumber kita hari ini akan banyak menolong kita, terutama judul yang akan disampaikan kepada kita hari ini adalah tentang strategi. Jadi hari ini kita akan dipersiapkan bagaimana mempersiapkan proposal penelitian dan artikel penelitian. Kiranya dapat atau supaya dapat layak diterbitkan di jurnal terindeks. Kita harapkan waktu kita banyak dan tentu nanti akan banyak juga diskusi. Nah, apakah kepada Ibu Profesor kita tentukan waktunya atau Ibu saja yang menentukan Ibu Hotniar? Kita ada 3 jam, Bu. Apakah Ibu cukup 60 menit, 1 jam, atau terserah Ibu? Saya ngikut tok. Ini begitu. Presentasi ini bisa dibikin hanya 1 jam, tapi bisa juga 3 jam. Jadi, nah ini Bapak Ibu yang ada di sini. Ini saya sapa dulu nih teman saya nih, Pak Ricardo nih. Iya. Iya, Bu. Kabar Pak, sehat Pak? Sehat, Bu. Nah, teman-teman Bapak Ibu yang di sini lebih milih banyak diskusi atau mendengarkan presentasi. Nah, saya serahkan ke Ito nih. Ya, saya kira lebih banyak diskusi nanti ini. Tapi sebelum diskusi tentu Ibu jelaskan dulu kepada kami bagaimana strategi, cara-cara yang harus kami tempuh, kan begitu ya. Kira-kira cukup ya Bu ya 60 menit biar nanti 2 jam. 2 jam nanti banyak diskusi kita. Setuju ya Ibu Bapak ya? Baik, kalau begitu kami serahkan waktu ini kepada Ibu Profesor. Silakan Ibu. Terima kasih Itokku nih, Pendeta Jontor Situmorang. Hamba Tuhan, terima kasih sekali sudah membantu saya, mendampingi saya pada acara ini. Jadi
manggil Ibu ke Itoknya ya. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu semua, yang sangat saya hormati, Bapak Ibu Pendeta dan para pengajar dosen ini kelihatannya di seluruh Indonesia. Sebenarnya saya masih bertanya-tanya nih, singkatan dari mana nih Persetia ini, Eda Lenta? Perhimpunan Sekolah-sekolah Teologi di Indonesia. Oke. Nih ahli-ahli filsafat semua nih kelihatannya nih, Bapak Ibu. Saya jadi keder juga ketemu dengan para ahli filsafat. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak saya punya kesempatan bertemu dengan Bapak Ibu pada forum ini. Sudah menjadi tugas saya, bahkan menjadi tugas utama memang untuk menjadi narasumber dalam kegiatan-kegiatan seperti ini sejak saya menjadi tim penyusun buku panduan, menjadi tim pakar di RPM yang di bawah Ristek, sekarang kembali lagi ke Dikbud, nggak tahu nanti kemana lagi Bapak Ibu, sejak tahun 2017 ya. Jadi sejak saya menjadi tim inti itu memang hampir setiap hari harus melakukan kegiatan ini karena perlu sosialisasi juga untuk pendanaan DRPM, dan kebetulan juga DRPM itu bekerjasama dengan berbagai kementerian, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, saya biasa di Kemenkes, Poltekesnya Kemenkes ya Bapak Ibu ya, sama di Departemen Perhubungan. Mereka punya perguruan tinggi PPI. Nah, mudah-mudahan kita nanti bisa berdiskusi Bapak Ibu, karena saya lihat dari proposal yang dikirimkan oleh Eda Lenta ke saya, ternyata yang di bawah Dikbud itu sedikit ya, kebanyakan di bawah Departemen Agama. Tapi kalau saya baca panduan yang ada di Departemen Agama, mungkin kalau Pak Ricardo mengatakan ini kalau saya di bawah Departemen Agama gampang nih saya mendapatkan ini semua gitu, karena persyaratannya kalau mau dibandingkan sulit tidaknya persyaratannya jauh lebih mudah dibandingkan dengan persyaratan yang kami susun di bawah Kemenristek ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya tidak menggurui Bapak Ibu, tapi saya akan menayangkan PPT untuk bahan kita diskusi ya Bapak Ibu ya. Mohon kita nanti saling melengkapi. Saya diminta oleh Eda Lenta untuk memberikan judul ini, strategi, ternyata kurang M. Strategi mempersiapkan proposal penelitian. Ini karakter seorang penelitinya kurang nih Bapak Ibu, kurang teliti, kurang M-nya. Dan juga strategi mempersiapkan artikel. Nah, saya mulai dengan proposal karena tentunya artikel ilmiah tidak akan dihasilkan kalau kita tidak melakukan penelitian. Bagus tidaknya artikel ilmiah yang dihasilkan bisa tidaknya masuk ke jurnal bereputasi, itu tergantung dari kualitas penelitian yang kita lakukan. Nah, kualitas penelitian yang kita lakukan itu tergantung dari proposal penelitian. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak mungkin dipisahkan. Itu satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin kita bisa berharap publikasi jurnal yang bereputasi sangat tinggi, tapi kita tidak melakukan penelitian, gitu ya. Atau kita melakukan penelitian, tapi tidak mengikuti kaidah ilmiah, tidak mengikuti metode ilmiah, gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, tadi saya sudah dibacakan CV-nya. Ini kagum juga saya dengan itu saya tadi. Biasanya akhir-akhir ini setiap saya mau bicara dibacakan CV-nya, itu paling cuma dibaca nama sama yang di atas, asal pendidikan selesai karena terlalu panjang kalau dibaca. Tapi itu bisa membacakan semuanya dengan baik. Ini kebiasaan orang Batak nih, Bapak Ibu. Saya coba membuat struktur presentasi seperti ini. Nanti mungkin ada yang cepat saya skip karena memang ini seperti persyaratan gitu ya. Kalau luaran mungkin masih masuk ke semua departemen, itu yang diharapkan luarannya gitu. Kemudian penulisan proposal masuk ke semuanya. Pengusulan ini di bawah DRPM, di bawah Kemenristek, dan penilaian juga itu di bawah Kemenristek ya Bapak Ibu ya. Ini struktur untuk proposal penelitiannya. Baik Bapak Ibu, kalau kita berbicara penelitian, pertama sekali tentunya yang harus kita siapkan itu adalah ide, ya. Ide penelitian.
ide ini banyak sekali. Sumbernya ada beberapa cara ya Bapak Ibu ya, ada banyak sumbernya. Pertama tentunya itu adalah penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, baik oleh kita sendiri maupun oleh orang lain. Kalau yang kita sendiri, kita pasti punya laporan penelitiannya, kita pasti punya artikelnya kalau kita sudah publikasikan, kita pasti punya bukunya kalau kita sudah tuliskan dalam bentuk buku. Tapi kalau orang lain, dari mana kita tahu penelitian orang lain? Berarti kita harus membekali diri kita dengan membaca dari jurnal-jurnal. Nah, ini juga ada strateginya Bapak Ibu, membaca jurnal gitu ya. Membaca jurnal, kita harus cari jurnal yang bereputasi. Jadi bukan asal jurnal. Kita harus akui, ini masih kita harus akui Bapak Ibu, memang kalau kita berbicara jurnal itu masih yang berbahasa Inggris gitu ya Bapak Ibu ya. Dalam apalagi kalau itu adalah penelitian di agama kita, yang berhubungan dengan topik agama Kristen. Kalau agama Islam mungkin Indonesia sudah bisa menjadi senternya. Jadi sudah banyak juga jurnal yang diterbitkan oleh Indonesia. Pada umumnya itu adalah jurnal tentang agama Islam ya Bapak Ibu ya, dan memang dunia mengakui Indonesia sebagai center dari agama Islam. Tapi kalau kita berbicara agama Kristen misalnya, karena memang asalnya dari Barat ke kita ini, nah kita masih lebih banyak bersandar gitu ya, kita masih lebih banyak menggantungkan ke jurnal-jurnal yang diterbitkan yang berbahasa Inggris. Tapi jurnal-jurnal Islam pun itu berbahasa Inggris ya Bapak Ibu ya, sebagian besar supaya bisa terindeks Scopus. Nah, itu strategi di sini untuk membaca, mencari penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh orang lain, bukan dari sembarang jurnal, tapi harus kita yakin dari jurnal bereputasi gitu ya. Jurnal bereputasi itu untuk sekarang nih, sekalian kita sudah berbicara artikel ya Bapak Ibu ya. Untuk sekarang kalau di Indonesia kita akui berdasarkan pengindeksnya. Tapi saya juga selalu bahkan kita bisa lihat juga dari publishernya, penerbitnya gitu ya. Di Indonesia pengindeks itu yang diakui adalah Scopus dan Web of Science. Itu dianggap bereputasi tinggi ya Bapak Ibu ya. Nanti di Scopus ada lagi kelas-kelasnya, yang paling tinggi kelas apa gitu ya. Di Web of Science juga begitu, yang paling tinggi itu kelasnya apa. Tapi paling tidak, dua pengindeks ini sudah diakui sebagai pengindeks bereputasi. Tapi saya selalu tambahkan dengan penerbit. Kenapa saya selalu tambahkan dengan penerbit? Karena penerbit ini profesional, bukan hanya mencari uang sesaat, tapi menjadi memang bisnis mereka, memang bisnis, tapi itu long life ya Bapak Ibu ya, lama, umurnya itu lama. Saya yakin kita dari kuliah dulu, dari saya kuliah saya sudah mendengarkan Prentice Hall misalnya, McGraw-Hill, Wiley, nah seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah berbicara jurnal, pasti orang yang benar-benar mendalami penelitian ya Bapak Ibu ya, sering membaca artikel di jurnal, itu pasti sangat familiar dengan Elsevier misalnya. Elsevier itu adalah pemilik Scopus, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sumber yang lainnya selain dari penelitian sebelumnya adalah fenomena di sekitar kita. Nah, ini kalau penelitian tentang agama, Bapak Ibu yang ada di teologia, ini sangat banyak di sekitar kita ya Bapak Ibu ya, sangat banyak. Apalagi di Indonesia, kasus di Indonesia misalnya, khusus untuk keberagaman, hidup bisa berdampingan dengan damai, ini ada banyak sekali. Belum lagi kalau kita bandingkan antara kekristenan di Indonesia dengan kekristenan di Barat gitu ya. Di Barat itu sekarang gereja kosong. Gereja itu sangat banyak jumlahnya tapi kosong gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada banyak nih ide di sini yang muncul dari sekitar kita. Nah, skalanya ini bisa dari skala kecil yang ada di sekitar kita, di rumah kita, di lingkungan kita, sampai skala besar, skala luas, skala negara atau skala dunia, begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi tentunya apa yang kita identifikasi di sekitar kita ini, kita harus periksa kelayakan idenya. Gitu ya Bapak Ibu. Ini saya menemukan, saya mendefinisikan, saya mengidentifikasi, ini ada nih ide penelitian untuk saya lakukan gitu. Nah, kita perlu cari tahu, kita perlu periksa, kita perlu cek ide itu sebenarnya sudah dijawab orang lain atau belum sih gitu ya. Kalau kita sendiri kan kita tahu ya, apakah kita sudah pernah melakukan penelitian itu atau tidak gitu ya. Tapi kalau orang lain
kita harus cari ke jurnal. Nah, ke jurnal mana? Jurnal bereputasi. Jadi bukan jurnal, karena banyak sekali ya jurnal Bapak Ibu ya. Jurnal predator juga ada gitu ya. Bukan hanya jurnal internasional yang predator, jurnal di Indonesia juga nasional juga ada jurnal yang semua masuk apapun itu, bahkan resep makanan juga masuk misalnya ya. Nah, ini kita harus hati-hati. Jadi tetap jurnal bereputasi, periksa kelayakan idenya. Pertama, kita cari teorinya. Teori yang mendukung pemikiran kita bahwa ini akan berharga untuk diteliti, bahwa hal itu penting diteliti, bahwa hal itu akan membuat pemberi dana, sponsor penelitian tertarik untuk mendanai gitu ya. Jadi kita harus mampu menunjukkan itu. Pertama kita lihat dari teorinya untuk kelayakannya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sama halnya dengan menulis artikel ilmiah, teknik menulisnya ini harus diperhatikan, strategi menulisnya ini harus diperhatikan. Tidak akan sama menuliskannya seperti menulis tulisan di koran, tulisan populer, tidak akan sama tekniknya dengan menulis di buku, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi teknik menulisnya ini, penyajiannya ini harus diperhatikan. Kalau kita terbiasa membaca artikel di jurnal bereputasi seperti yang diterbitkan oleh Elsevier, Springer, Taylor and Francis, Willy dan yang lain-lain, kita akan dapat feel-nya Bapak Ibu. Kita akan dapat rohnya. Oh ya begini nih ya teknik untuk menuliskan sesuatu itu sehingga terlihat ilmiah dan berharga. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya adalah kelayakan metodenya. Kita bisa saja merumuskan suatu permasalahan yang sangat tinggi novelty-nya, yang sangat diperlukan, yang sangat kalau dihitung urgenitasnya itu sangat tinggi gitu ya Bapak Ibu ya, akan sangat bermanfaat kalau permasalahan itu bisa diselesaikan, tapi belum tentu layak secara metode gitu ya. Nah, apalagi kalau kita berbicara misalnya perbandingan tentang agama gitu ya. Atau di agama kita pun mungkin, karena ada kemungkinan kita tidak akan bisa mendapatkan data itu, kita tidak akan bisa menggali data itu. Misalnya kalau di teologi ya saya yakin itu lebih ke arah pengumpulan data yang menjadi kendala. Kalau kita berbicara kelayakan metode penelitian, beda dengan yang di eksakta. Teman-teman yang di eksakta biasanya kendalanya adalah peralatan, tidak punya mesin, peralatan dan yang lain-lain. Tapi kalau di teologi ya itu lebih ke arah subjeknya yang mungkin menjadi kendala. Kalau kita berbicara kelayakan metode. Nah, ini kita periksa dulu nih Bapak Ibu. Jadi bukan nanti setelah proposal selesai, didanai, baru berpikir bisa nggak ya? Bukan seperti itu ya. Jadi jauh sebelum itu, saat kita mempersiapkan proposal, kita sudah harus yakin bahwa ini layak secara metode. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya adalah memeriksa persyaratan. Nah, ini bukan hanya di DRPM, di bawah Ristek ada persyaratan untuk pengusulan, tapi juga Bapak Ibu yang di bawah Kemenak. Meskipun dari panduan yang saya baca, persyaratannya tidak serumit, tidak terlalu banyak, tidak seperti yang ada di Kemenristek DRPM ya Bapak Ibu ya. Tapi tetap perlu diperiksa persyaratan yang dibuat. Jadi kalau misalnya apakah harus merupakan dosen di bawah Kemenak. Saya baca sih tadi malam sih di panduannya nggak ada sama sekali tulisan itu. Apakah itu mungkin lupa untuk menuliskannya atau tidak? Kalau misalnya tidak, Bapak Ibu, kalau misalnya tidak, Bapak Ibu nggak yakin bisa maju sebagai ketua gitu ya, bisa nih menggandeng yang bukan di bawah Kemenak, misalnya mau menggandeng Pak Ricardo. Pak Ricardo kan banyak publikasinya, supaya nanti publikasi saya bisa naik, saya gandeng nih Pak Ricardo nih sebagai ketua misalnya. Atau sebagai anggota, karena saya juga tidak melihat di buku panduannya ada aturan yang mengatur siapa saja yang boleh menjadi anggota. Nah, kalau kami di DRPM, anggota boleh siapa saja, hanya ketua yang harus dosen dengan NIDN di bawah Dikbud. Tapi kalau anggota siapa saja boleh, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya, jadi harus dicek skemanya, persyaratannya, gitu. Kalau Bapak Ibu yang di bawah Dikbud NIDN-nya, pendanaan DRPM Ristek, maka berikutnya adalah harus memeriksa profil Disabilitas. Kalau di Kemenak kelihatannya belum menggunakan sistem online. Nah, kalau di bawah DRPM, di bawah Ristek, di bawah Dikbud, ini Bapak Ibu harus memeriksa nih profil Disabilitas-nya.
meskipun memenuhi persyaratan, apakah informasi itu sudah ada di Simlitapmas atau belum? Karena reviewer tidak akan menilai yang tidak ada di Simlitapmas. Reviewer hanya menilai yang ada di Simlitapmas. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, persyaratan mungkin saya skip aja, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu yang di bawah Dikbud bisa buka, baca buku panduannya. Juga materi ini sudah ada di Edalenta, nanti tinggal minta dari Edalenta kalau misalnya malas membaca buku panduan yang beberapa halaman ya Bapak Ibu ya. Kalau buku panduan di DRPM itu sebenarnya sudah tipis. Sejak buku panduan 12 itu sudah jauh sekali berkurang jumlah halamannya dibandingkan dengan buku panduan 11 ya Bapak Ibu ya. Nah, dan tahun ini Bapak Ibu akan ada buku panduan edisi yang baru. Nah, sebelum saya lanjut ke topik berikutnya, untuk informasi bagi Bapak Ibu yang di bawah Dikbud untuk ikutan memasukkan proposal tahun ini, buku panduan yang baru ini tidak terlalu banyak perubahannya. Hanya ada beberapa perubahan yang saya pikir tidak akan terlalu berpengaruh ke ide usulan penelitian Bapak Ibu. Pengembangan kami tarik menjadi penugasan gitu ya. PKPT mungkin akan bermanfaat, bisa Bapak Ibu yang di bawah Dikbud manfaatkan, baik sebagai TPM ataupun sebagai TPP, karena kami sudah menurunkan persyaratan TPM. Jadi yang tadinya TPM harus memiliki minimum 5 publikasi di jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama atau corresponding, tahun ini kami turunkan menjadi 2. Jadi hanya 2 Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu kalau misalnya ada di klaster perguruan tinggi utama dan mandiri, punya 2 publikasi di jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama atau corresponding, itu sudah bisa menjadi TPM. Jadi nanti bisa bermitra dengan teman-teman dari perguruan tinggi klaster binaan dan media ya Bapak Ibu ya. Cuman itu kira-kira perubahannya, WCR tidak kita keluarkan lagi secara khusus, tapi masih tetap boleh mengusulkan di bawah penelitian dasar. Itu beberapa perubahan di buku panduan baru nanti Bapak Ibu yang di bawah Dikbud. Rencananya targetnya akhir April buku ini selesai. Sudah tahap sekarang ini sudah tahap final Bapak Ibu. Kemarin kami sudah presentasikan ke beberapa undangan terbatas dari reviewer dari UGM, ITB, begitu ya, hanya beberapa orang, ada 5 atau 6 orang. Kemudian nanti disempurnakan lagi, dan targetnya awal Mei launching, sosialisasi beberapa minggu, seminggu, 2 minggu, setelah itu penerimaan proposal pertengahan Mei sampai dengan Juni, 1 bulan ya Bapak Ibu ya. Tidak akan ada perpanjangan waktu. Nah ini bocoran buat Bapak Ibu yang di bawah Dikbud. Baik Bapak Ibu, untuk persyaratan saya loncating saja karena ini hanya untuk Bapak Ibu yang ada di bawah Dikbud. Nanti dilihat di PPT-nya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang di Kemenak saya lihat tidak ada persyaratan yang terlalu mengikat ya Bapak Ibu ya. Jadi memungkinkan untuk mengusulkan. Jadi sangat memungkinkan untuk mengusulkan. Nah, luaran ini perlu diperhatikan Bapak Ibu di setiap skema. Di setiap skema Bapak Ibu perlu memperhatikan luaran. Karena tentunya target luaran ini akan menjadi dasar dari Bapak Ibu menuliskan proposalnya juga, gitu ya. Target dari luarannya akan dasar dari Bapak Ibu menuliskan proposalnya. Dan luaran ini berhubungan dengan skema, ya Bapak Ibu ya. Luaran ini berhubungan dengan TKT, tingkat kesiapterapan teknologi. Saya nggak tahu apakah kalau saya lihat di buku panduannya, belum berbicara tentang TKT, Bapak Ibu, hanya jenis-jenis penelitian, kualitatif, kuantitatif, kombinasi gitu ya, tapi tidak berbicara TKT, mungkin tidak perlu untuk memperhatikan TKT bagi Bapak Ibu di bawah Kemenak ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk luaran nih Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang di bawah Dikbud, perubahan hanya terjadi pada penelitian dasar, ya Bapak Ibu ya. Di penelitian dasar, kami menghapus pilihan luaran 3 artikel di proceeding yang terindeks pada database bereputasi published. Ini yang saya marahin ini dihapus. Karena kita sudah mengevaluasi
peluang untuk menghasilkannya, kemudian juga bandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan, dan juga berdasarkan permintaan Pak Menteri menginginkan jangan lagi publikasinya itu di proceeding lagi gitu ya, karena kita harus akui memang Bapak Ibu kualitas proceeding itu di bawah gitu ya. Makanya dalam pengurusan jenjang akademik juga proceeding itu nilainya jauh di bawah artikel di jurnal gitu ya Bapak Ibu. Nah, memperhatikan beberapa faktor itu, kita sepakat untuk menghapus tawaran luaran di penelitian dasar 3 artikel di proceeding yang terindeks pada database bereputasi publish. Tapi kalau book chapter tetap Bapak Ibu kita tawarkan, karena untuk book chapter itu tidak memerlukan biaya banyak, tidak seperti proceeding yang harus mengeluarkan biaya kepesertaan, kemudian tiket perjalanan, biaya penginapan, uang harian, tidak harus seperti itu. Dan menulis book chapter juga itu tidak bayar, harusnya ya Bapak Ibu ya. Kalau menulis book chapter itu tidak bayar. Ini boleh nih saya promosi nih Bapak Ibu. Ini tahun ini saya rencanakan untuk mengedit book chapter yang akan diterbitkan oleh Cambridge. Judulnya adalah Family Business, Strategi Bertahan dalam Masa Pandemi COVID-19. Tapi di sini semua teologi ya Bapak Ibu ya, tidak ada yang ekonomi ya. Kalau ada ekonomi boleh berkontribusi, tidak bayar tentunya Bapak Ibu. Dan bukunya nanti akan diindeks oleh Scopus. Begitu Bapak Ibu ya. Nah ini penelitian terapan tidak berubah, yang lain juga tidak berubah Bapak Ibu. Dan informasi lagi bagi Bapak Ibu yang ada di bawah Dikbud, PKPT akan kita keluarkan tahun ini, tesis magister juga akan kita keluarkan tahun ini. Jadi bagi Bapak Ibu, ini juga mungkin bermanfaat bagi Bapak Ibu di bawah Kemenak, kalau mau mengambil S2 di perguruan tinggi di bawah Dikbud, nah pembimbingnya yang di bawah Dikbud itu boleh mengusulkan penelitian tesis magister. Lumayan ya Bapak Ibu ya untuk membantu penelitian para mahasiswanya, karena per tahunnya 40 juta maksimum. Nah berikutnya adalah penulisan proposal Bapak Ibu. Nah di sini intinya bagaimana kita akan menuliskan proposal penelitian kita ya Bapak Ibu ya. Saat kita mau menuliskan proposal penelitian, perlu memperhatikan beberapa hal ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, kita harus membaca buku panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dibuat oleh sponsor pendanaan penelitian. Ini tergantung dari sponsor pendanaan penelitiannya Bapak Ibu. Tidak akan sama dari satu sponsor ke sponsor yang lain. Meskipun sama-sama di Indonesia, meskipun sama-sama APBN anggarannya gitu ya, tentunya tidak akan sama antara buku panduan yang dikeluarkan oleh Kemenak, juga oleh Dikbud, Kemenristek, dan juga oleh Kemenkes dan seterusnya misalnya. Kebetulan kalau Kemenkes memang selalu mengikuti buku panduan DRPM Dikbud atau Ristek ya Bapak Ibu ya. DRPM Dikti, kita sebut Dikti saja karena kalau Dikti bisa kemana-mana ya Bapak Ibu ya. Selama ini memang Kemenkes, setahu saya itu selalu mengikuti buku panduan yang dikeluarkan oleh Dikti. Dan tahun ini juga Kemenkes mereka sudah membuat sistem seperti Simlitapmas yang mereka sebut dengan Simlitapkes. Jadi cuman mas dan kesnya aja yang berbeda. Jadi Simlitapkes mereka mengikuti yang ada di Dikti, di DRPM Dikti, meskipun sama, meskipun mereka selalu mengatakan, makanya saya selalu mereka undang ke sana, karena mereka katakan, sama kok persis Bu, semuanya kami selalu ngikutin apa yang ada di Dikti gitu ya. Meskipun sama, tentunya kita harus tetap melihat panduan yang dikeluarkan oleh kementerian di atas kita yang memberikan pendanaan. Kita perlu membaca kata pengantarnya, pendahuluannya, supaya kita dapat rohnya, apa sih yang diharapkan dari pemberi dana ini, gitu ya Bapak Ibu ya. Itu akan mempengaruhi kita pada saat kita menuliskan proposal. Itu akan sangat penting, akan sangat berharga untuk kita pertimbangkan pada saat kita menuliskan proposal. Sebenarnya apapun buku panduannya, isi substansi dari proposal itu tidak akan berbeda Bapak Ibu. Bagaimana mengisi latar belakang, bagaimana mengisi tinjauan pustaka, bagaimana mengisi metode,
itu tidak akan berbeda. Seperti apapun buku panduannya, tapi memang formatnya bisa berbeda, gitu ya Bapak Ibu ya. Formatnya bisa berbeda, tapi pada dasarnya yang namanya penelitian, mau penelitian di Indonesia, mau penelitian di luar sebenarnya ya, mau penelitian yang didanai oleh suatu badan tertentu, mau penelitian untuk disertasi misalnya, harusnya tidak berbeda nih Bapak Ibu. Latar belakang, tinjauan pustaka, metode gitu ya, ini tidak akan berbeda. Tapi memang format nanti akan berbeda gitu ya. Jadi misalnya kalau di bawah Dikbud dibatasi latar belakang itu tidak boleh lebih dari 500 kata. Nah, kalau di tempat yang lain mungkin bebas sebebas-bebasnya atau mungkin dibatasi juga, tapi tidak 500 kata. Seperti yang ada di Kemenak itu dibatasi sampai 1.500 kata, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, paling di situ Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya apa yang diminta di latar belakang, apa yang dicari oleh seorang reviewer di latar belakang itu pasti sama. Apa yang dicari oleh seorang reviewer di tinjauan pustaka, di metode itu pasti sama. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kebetulan sama nih, perhatikan jumlah kata di setiap bagian. Karena saya lihat juga di panduannya Kemenak, ini juga diatur Bapak Ibu, jumlah kata di setiap bagian itu meskipun di Kemenak lebih ini ya, lebih fleksibel ya Bapak Ibu ya. Kalau di Kemenak dikatakan maksimum 8.000 kata. Meskipun latar belakang antara 1.000 sampai 1.500 gitu ya. Tinjauan pustaka antara sekian dan perbagiannya itu sudah disebutkan berapa katanya. Tapi secara total dikatakan maksimum 8.000 kata, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian perhatikan perujukan. Nah ini kalau mungkin Pak Ricardo tadi bercerita tidak lolos tahun kemarin, memang di bawah dikti itu Bapak Ibu lebih dari 60% tidak lolos di seleksi administrasi. Jadi bukan di substansi proposal Bapak Ibu. Jadi 60% lebih tidak lolos di seleksi administrasi. Apa yang menyebabkan tidak lolos di seleksi administrasi Bapak Ibu yang di bawah Dikbud, yang di bawah dikti tahun kemarin, itu kebanyakan karena menggunakan perujukan nama tahun. Itu banyak sekali Bapak Ibu. Padahal di buku panduan itu sudah diatur harus menggunakan sistem penomoran. Ini sejak tahun 2017. Sejak buku panduan 12, karena kebetulan saya baru bergabung itu sebagai tim penyusun buku panduan itu sejak tahun 2017, sejak buku panduan 12, jadi saya sangat hafal gitu ya Bapak Ibu ya. Itu sudah diatur sejak tahun 2017. 2017 masih dimaafkan, 2018 dimaafkan, 2019 masih dimaafkan, tapi 2020 tidak ada maaf lagi. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita berpikir 3 tahun belajar itu sudah cukup. Itu sudah sangat cukup 3 tahun belajar. Meskipun sebenarnya kalau saya ditanyakan oleh teman-teman di daerah PM, saya bilang nggak perlu belajar karena ini hanya sebenarnya mengikuti doang, gitu ya Bapak Ibu ya. Hanya mengikuti, tidak perlu berpikir harus berpikir sulit, gitu ya, harus mengembangkan cara berpikir, tidak perlu, hanya mengikuti saja. Hanya membaca buku panduan dan mengikuti, hanya itu saja. Oh ternyata harus pakai sistem penomoran ya. Ya udah, pakai sistem penomoran karena kita juga menerima mau gaya apapun sistem penomorannya itu, mau gaya IEEE, mau gaya yang lain itu kita terima sebenarnya, gitu ya. Jadi tidak ada alasan tidak ngerti gitu sebenarnya Bapak Ibu. Kalau yang namanya perujukan dan daftar pustaka menggunakan sistem penomoran. Kalau daftar pustaka kebetulan sudah disediakan di template. Nah harusnya dengan melihat yang di template aja gitu ya, sudah ada penomoran tinggal ngikutin saat merujuk gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini paling banyak menggagalkan proposal di seleksi administrasi tahun kemarin. Bahkan kalaupun ada reviewer yang bandel-bandel, nakal-nakal karena mengingat proposalnya juga seperti itu, lalu meloloskan proposal yang dinilai pada saat seleksi administrasi, pada seleksi substansi itu pasti akan digagalkan. Kecuali kalau ketemu lagi dengan reviewer yang bandel itu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau tidak ketemu dengan reviewer yang bandel itu, paling ya kalau kemarin itu ada 60-an reviewer yang ditugaskan untuk mereview 17.000 proposal yang masuk pada seleksi administrasi, mungkin ada 1-2 yang bandel gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sangat kecil kemungkinannya proposal yang dia review seleksi administrasi, dia loloskan, perujukannya tidak memenuhi persyaratan, sangat kecil kemungkinannya proposal itu akan balik ke dia lagi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, perhatikan poin-poin penting. Perhatikan poin-poin penting penilaian proposal.
Di setiap buku panduan ini harusnya ada Bapak Ibu. Di buku panduan di bawah dikti ini ada. Di lampiran bagian belakang itu ada penjelasan dari satu proposal itu apa saja yang dinilai, komponen-komponen apa saja yang dinilai, butir-butir apa saja yang dinilai, gitu ya. Makanya buku panduan itu harus dibaca dengan lengkap ya Bapak Ibu dari awal sampai akhir, gitu ya. Nah, tentunya saat kita menuliskan proposal, kita bisa lebih fokus ke komponen yang bobotnya paling tinggi. Itu dulu nih. Tapi bukan berarti bahwa komponen yang lain dilupakan, tidak ya Bapak Ibu ya. Tapi kita fokus dulu ke komponen yang bobotnya paling tinggi, gitu ya. Nah, berikutnya yang perlu diperhatikan adalah efisiensi dan efektivitas penggunaan kalimat. Ini sangat penting Bapak Ibu, apalagi jumlah kata pada setiap bagian di proposal itu dibatasi. Jadi jumlah kata itu dibatasi, berarti efisiensi dan efektivitas penggunaan kalimat ini sangat perlu diperhatikan, sangat penting diperhatikan. Jangan banyak ngalor ngidulnya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jangan berpikir, aduh nggak enak, masa langsung to the point ngomongin ini. Itu nggak ada yang namanya tidak enak dalam menuliskan proposal Bapak Ibu. Justru yang harus kita sajikan itu adalah hal-hal yang langsung to the point, hal-hal yang penting, yang tidak berbasa-basi. Ya. Hindarkan penyajian ide yang bertele-tele. Ini sering sekali nih para pengusul proposal penelitian juga menuliskan artikel ilmiah, ini juga sering sekali seperti ini, diulang-ulang, bertele-tele, meskipun memang kalimatnya beda, kosakotannya beda, tapi sebenarnya hal yang ingin disampaikan itu sama, gitu ya. Nah, itu akan, kalau itu proposal, itu akan membuat reviewer malas membaca. Sama artikel ilmiah juga begitu Bapak Ibu. Reviewer akan malas membaca artikel yang seperti itu, gitu ya. Nah, berikutnya lagi adalah gunakan kosakata dan kalimat ilmiah. Karena kan proposal penelitian itu, artikel ilmiah itu namanya kan ilmiah ya Bapak Ibu ya. Bukan tulisan populer yang dibaca oleh semua orang, sehingga kita harus berpikir menggunakan kosakata yang umum yang dimengerti oleh semua orang. Tidak perlu berpikir seperti itu. Karena yang membaca proposal penelitian itu adalah ahlinya, yang paham tentang topik itu, yang memiliki ilmu di situ. Nah, yang baca artikel ilmiah juga begitu Bapak Ibu. Yang membaca artikel ilmiah pasti adalah reviewer yang paham akan topik itu, yang paham akan hal itu, dan yang memiliki keahlian di bidang itu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, hal saya ambil beberapa, ini pasti mau di proposal dengan pendanaan Kemenak atau dengan pendanaan dikti Bapak Ibu, ini biasanya menghabiskan skor yang paling banyak, bobotnya paling tinggi, ya, bobotnya paling tinggi. Kebaruan dan novelty dari proposal yang kita usulkan, termasuk kalau berbicara juga artikel ilmiah, kebaruan dan novelty-nya. Jangan heran misalnya kalau kita memasukkan artikel ke jurnal yang diterbitkan oleh Elsevier, Q1, baru submit langsung ditolak oleh editor, nggak sampai ke reviewer gitu ya, langsung ditolak di meja chief editor mengatakan tidak ada kebaruannya sama sekali. Karena dengan cepat mereka bisa langsung scan tuh di mana kebaruannya, gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, kira-kira di mana seorang reviewer akan mencari kebaruan dan novelty? Kebaruan dan novelty ini akan dicari di latar belakang, di tinjauan pustaka, dan di metode Bapak Ibu. Jadi bukan hanya di latar belakang, bukan hanya di tinjauan pustaka, dan bukan hanya di metode. Di sini reviewer akan mencari kebaruan dan novelty-nya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melakukan penelitian kerukunan antar umat beragama di Ambon gitu ya. Ambon sangat terkenal beberapa tahun lalu, terjadi kerusuhan yang sangat besar antar agama. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengusulkan misalnya proposal penelitian itu tahun ini, saya yakin penelitian itu sudah sangat banyak, gitu ya Bapak Ibu ya. Dan bahkan kita tidak hanya melihat yang diteliti di Ambon, karena yang namanya kerukunan beragama bisa saja itu bisa sama dengan yang ada di Medan, yang ada di Jakarta, gitu ya. Bahkan bisa sama dengan yang ada di luar negeri, gitu. Nah, ini perlu diperhatikan bagaimana kita menyajikan
kalau saya melakukan penelitian ini bukan mengulang-ulang apa yang sudah dilakukan oleh orang lain sebelumnya gitu. Kita harus mampu menunjukkan itu. Meskipun sangat sedikit. Jadi tidak harus out of the box ya Bapak Ibu ya. Tidak harus seperti belum pernah diteliti sama sekali oleh orang lain, tidak. Gitu ya. Meskipun tidak out of the box. Atau bahkan misalnya nih, sudah banyak sekali penelitian itu. Tapi ada satu, misalnya target kita adalah jurnal A ini reputasinya tinggi, tapi kalau saya cek di jurnal ini, belum pernah mereka publish tentang penelitian seperti itu. Nah, kita bisa target nih ke jurnal ini, dan kita mengatakan bahwa saya belum menemukan hal itu di jurnal ini. Gitu ya. Tapi tentunya jurnalnya yang memang jurnal yang memuat tentang kerukunan beragama ya Bapak Ibu ya, jangan ke jurnal kimia ya, jelas saja jurnal kimia tidak akan memuat artikel seperti itu gitu ya, tapi ke jurnal yang memang memuat tentang kerukunan beragama. Jadi topiknya selalu adalah kerukunan beragama, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini sangat penting. Jadi kebaruan dan novelty-nya, dan dalam menunjukkan kebaruan dan novelty ini penyusunan kalimat sangat berperan Bapak Ibu. Penyusunan kalimatnya sangat berperan. Bisa saja nih misalnya Bapak Ibu menggunakan 20 sumber referensi dari artikel terbaru, dari jurnal-jurnal yang bereputasi, kemudian saya menggunakan referensi yang sama, dari jurnal-jurnal bereputasi yang sama, jadi semua persis sama, tapi saat saya menuliskan latar belakangnya, tinjauan pustakanya, dan metodenya, berbeda gayanya dengan Bapak Ibu. Jadi misalnya, di yang ini menuliskannya seperti memindahkan dari referensinya. Latar belakangnya berbicara hal-hal umum, kemudian menuliskan hasil penelitian orang lain, ya udah dituliskan aja tanpa menunjukkan buat apa dia menuliskan hasil penelitiannya orang lain itu gitu ya. Nah, sementara saya menuliskannya berbeda gitu ya Bapak Ibu ya. Saya menuliskan menggunakan kosakata dan kalimat saya sendiri. Saya ramu sedemikian rupa, di dalam latar belakang saya mampu menunjukkan risetnya. Jadi meskipun sudah diteliti oleh banyak orang lain itu, saya padu-padankan, saya banding-bandingkan, dan saya tunjukkan dari sekian banyak penelitian ini, dari 20-an penelitian ini, mereka belum menyentuh faktor ini, gitu ya. Itu saya tunjukkan dengan kalimat saya. Jadi dari 20 penelitian ini yang sudah dipublish di jurnal yang bagus itu, di jurnal bereputasi itu, mereka belum menyentuh ini. Kenapa saya katakan hanya 20? Ya memang hanya itu yang berbicara tentang topik tersebut gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya berani mengatakan mereka belum menyentuh ada satu faktor yang menurut teorinya si Anu itu sangat penting di dalam kerukunan umat beragama misalnya. Jadi tetap bukan mengatakan pendapat saya karena saya siapa gitu Bapak Ibu ya. Yang orang dengar adalah hasil penelitian saya, bukan sayanya gitu. Jadi ada satu faktor X belum disinggung oleh ke-20 peneliti ini yang menurut teorinya si Anu itu merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk kedamaian di hati misalnya, karena kedamaian di hati itu akan mempengaruhi kerukunan beragama gitu ya Bapak Ibu ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi antara satu teori dengan teori itu, antara satu bidang ilmu dengan bidang ilmu itu bisa kita gunakan untuk memperkuat kerangka berpikir kita, untuk memperkuat ide penelitian kita. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini sangat penting, ini sangat berperan ya. Dan perhatikan, gunakan referensi dari penelitian-penelitian terbaru ya Bapak Ibu. Penelitian-penelitian terbaru kita akan ketemu di mana, kita akan dapatkan di mana, di jurnal Bapak Ibu. Itu yang disebut dengan referensi primer. Penelitian terbaru akan dapat di mana, di jurnal, bukan di buku. Ya, proceeding kita tidak terima karena apa? Proceeding itu kan pada hakikatnya masih tahap awal. Masih tahap awal, seorang peneliti punya ide, sudah dilaksanakan penelitiannya, belum yakin dengan pemikiran dia yang sudah menyeluruh, apakah dia sudah memikirkan berbagai hal, berbagai faktor dalam melaksanakan penelitian ini, lalu dia presentasikan di forum, gitu ya Bapak Ibu ya, di mana di situ hadir para ahlinya. Nah, diharapkan para ahli ini akan memberikan masukan-masukan.
Entah nanti dia harus mengulang, menambahkan, memperbaiki, merevisi penelitiannya, entah dia cukup menyempurnakan pembahasan teori-teori yang digunakan untuk membahas penelitiannya, entah yang manapun. Nah, setelah itu baru diharapkan dia akan menuliskan artikel dan publish submit ke jurnal. Begitu ya Bapak Ibu ya. Makanya yang dinyatakan sebagai referensi primer itu adalah jurnal, gitu ya Bapak Ibu, artikel-artikel yang ada di jurnal terbaru ya Bapak Ibu ya. Kalau di teologi ya mungkin 10 tahun itu masih dianggap baru. Tapi kalau misalnya teman-teman di IT, kita sekarang merasakan perkembangan IT yang sangat pesat ya Bapak Ibu ya, sangat pesat. Nah kalau di IT 10 tahun itu sebenarnya udah rada kedaluarsa ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau di teologi ya 10 tahun itu masih baru, masuk baru. Filsafat mungkin 20 tahun itu juga masih baru ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita misalnya berbicara tentang kerukunan umat beragama dan yang lain-lain, 10 tahun itu sudah termasuk sudah batas paling lama gitu ya Bapak Ibu ya. Itu sudah merupakan batas paling lama untuk dianggap baru. Nih saya ambil khusus metode Bapak Ibu karena biasanya permasalahan di berbagai proposal itu, kebetulan saya juga memeriksa proposal di berbagai kementerian. Saya sering juga mereview proposal di berbagai kementerian, bukan hanya di bawah Dikti ya Bapak Ibu ya. Permasalahannya itu setelah yang tadi ketidakmampuan mengungkapkan novelty dan kebaruannya itu adalah di metode. Ini metode nih sering sekali bermasalah Bapak Ibu. Metode itu kan harus menunjukkan kelayakan dan ketercapaian. Itu yang pertama. Jadi reviewer akan menilai kelayakan dan ketercapaiannya. Di mana itu? Di metode. Nah, dan yang kedua, metode itu akan digunakan untuk menyusun rancangan anggaran belanja. Di sisi yang lain, saat reviewer menilai rancangan anggaran belanja yang diusulkan peneliti, maka reviewer akan menjustifikasi dengan metode. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya di rancangan anggaran belanja, pembelian tiket Jakarta Medan. Nah, itu dilihat nih di metode. Di mana di metode yang menunjukkan ada perjalanan Jakarta Medan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oh ternyata dia ada nih, dia akan menghasilkan luaran. Luarannya itu adalah proceeding, artikel di proceeding. Berarti harusnya di rancangan anggarannya adalah perjalanan Jakarta Medan untuk mengikuti conference, gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi itu sudah ada juga di metode sebelumnya ya. Tapi kalau tidak ada, ini juga masih tanda tanya. Ngapain ke Medan gitu kan? Buat apa ke Medan? Masih mending kalau misalnya perjalanannya itu hanya satu dari Jakarta ke Medan. Sehingga reviewer bisa melihat, oh ini dia ada janji luaran nih. Janji luaran mengikuti conference di Medan dan dia lokasinya di Jakarta. Masih memungkinkan kalau reviewernya punya banyak waktu memikirkan dengan detail gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi harusnya seorang pengusul tidak menuntut reviewer seperti itu. Karena reviewer itu hanya menilai, bukan untuk berpikir. Bukan memikirkan apa yang harus dilakukan oleh para peneliti. Bukan memikirkan apa yang akan dikerjakan oleh peneliti. Itu bukan tugasnya reviewer, Bapak Ibu. Tugasnya reviewer adalah menilai. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi untuk berpikir, itu tugasnya pengusul. Itu tugasnya peneliti. Nah, peneliti yang harus berpikir bagaimana dia bisa memberikan informasi yang lengkap sehingga reviewer menemukan apa yang dicari. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini supaya bisa dinilai kelayakan dan bisa dinilai ketercapaiannya, maka metode penelitian itu harus jelas, Bapak Ibu. Harus jelas, harus detail, dan harus lengkap, menyajikan kegiatan, bukan teori. Jadi jangan sekali-sekali di metode penelitian mengatakan, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah bla 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 bla. Nggak perlu Bapak Ibu, karena tidak perlu reviewer diajarin tentang itu. Ya, itu tidak perlu. Nanti menghabiskan jumlah kata, akhirnya yang penting tidak perlu. Ya, tidak muncul. Nah, yang perlu itu adalah menyajikan kegiatan ini Bapak Ibu. Kegiatannya, aktivitasnya apa? Kegiatannya apa? Untuk menjawab permasalahan itu. Untuk mencapai tujuan yang sudah dituliskan di bagian awal. Apa saja aktivitasnya, apa saja kegiatannya, dan apa sumber daya yang dibutuhkan. Apa sumber daya yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan itu, dalam setiap aktivitas itu. Jadi dengan kata lain, selain hanya menunjukkan kebutuhan sumber dayanya, berarti juga menunjukkan bagaimana sumber daya itu akan digunakan di dalam setiap aktivitas, ya Bapak Ibu ya. Dan target luaran setiap tahunnya.
Nah, ini sebaiknya disajikan per tahun, Bapak Ibu. Yang multi tahun, kalau hanya 1 tahun tentunya tidak perlu per bulan ya Bapak Ibu ya, nanti jadwal kan ada per bulan. Tapi kalau yang multi tahun, sajikan per tahun, karena apa? Karena nanti anggaran kan kita usulkan per tahun, bukan keseluruhan. Jadi kalau misalnya kita usulkan untuk 3 tahun, bukan untuk 3 tahun, tapi per tahun, gitu ya. Nah, anggaran nanti diusulkan per tahun. Maka metode ini juga sajikan per tahun. Bapak Ibu pada saat menyusun anggaran nanti dengan mudah bisa memeriksa ke metode apakah semuanya sudah diusulkan di anggaran atau belum, gitu ya. Reviewer juga begitu Bapak Ibu. Reviewer juga dengan mudah bisa melihat apakah anggaran yang diusulkan ini sesuai dengan kebutuhan atau tidak, dengan membandingkannya dengan menjustifikasi ke metode yang dibuat per tahun itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Sajikan pembagian tugas dengan lengkap dan rencanakan jadwal penelitian dengan baik. Nah, ini saya bikin secara khusus Bapak Ibu anggaran. Nah, ini kalau anggaran ini hanya di dikti Bapak Ibu menggunakan SBK, di Kemenak saya baca buku panduannya dikatakan menggunakan SBK tapi ditentukan maksimum 60 juta. Jadi pada dasarnya tidak menggunakan SBK ya Bapak Ibu ya. Kalau di dikti memang menggunakan SBK. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan secara bersama-sama adalah ini sudah kita bahas harus diturunkan dari metode. Yang perlu diperhatikan secara bersama-sama baik di Kemenak maupun di dikti adalah harus menggunakan SBM, standar biaya masukan. Jadi saat memerinci, saat mendetailkan pengeluaran yang 60 juta itu di Kemenak, saat mendetailkan pengeluaran kalau di dikti itu beragam ya Bapak Ibu ya, karena tergantung skemanya, tergantung bidang fokusnya gitu. Ada yang mulai dari 130 juta sampai 650 juta misalnya ya. Nah, untuk memerinci itu harus mengacu kepada SBM yang dikeluarkan untuk tahun anggaran pelaksanaan penelitian. Jadi kalau mengusulkan tahun ini di dikti, berarti itu pendanaannya adalah tahun 2022. Maka SBM yang harus dirujuk adalah SBM yang dikeluarkan tahun ini, jadi nomornya dikeluarkan tahun ini dan akan digunakan berlaku mulai tahun 2022. Nah, kebetulan memang sampai sekarang saya cek itu SBM untuk pelaksanaan anggaran tahun 2022 belum keluar. Nah, kita masih memungkinkan mengacu kepada SBM yang dikeluarkan tahun kemarin dan pelaksanaan anggarannya adalah tahun ini. Kenapa masih memungkinkan? Karena biasanya tidak terlalu banyak perubahannya Bapak Ibu. Tidak terlalu banyak perubahannya. Seperti tahun kemarin adapun perubahan karena pandemi Covid itu revisi. Di awal karena belum ada pandemi hampir tidak ada yang berubah dibandingkan tahun 2019. Tapi karena pandemi di mana keluar dari rumah itu agak sulit, bahkan dihimbau tidak keluar dari rumah, kegiatan-kegiatan harus dilakukan kebanyakan dari daring, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, SBM itu direvisi, tapi khusus untuk diperbolehkannya membeli data, paket data ya Bapak Ibu ya. Karena pada SBM sebelumnya itu dengan jelas dituliskan tidak boleh digunakan untuk membeli paket data, internet, pulsa gitu ya. Tapi karena pandemi kebanyakan daring, maka SBM direvisi tahun kemarin Bapak Ibu. Itu diperbolehkan, termasuk boleh mengeluarkan uang harian, uang rapat, kalau rapatnya daring, itu diperbolehkan, tapi tidak boleh mengeluarkan konsumsi, gitu ya Bapak Ibu ya. Karena kalau daring kan di rumah masing-masing. Nah, di rumah masing-masing, tanpa rapat pun pasti makan ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak perlu mengeluarkan biaya konsumsi, gitu kira-kira. Oke, pengusulan juga saya loncatin saja, karena ini untuk teman-teman yang di dikti. Kalau Bapak Ibu yang di Kemenak kelihatannya belum pakai sistem online, penilaian proposal juga saya loncatin aja, hanya saya informasikan Bapak Ibu yang di bawah dikti, penilaiannya itu 2 tahap, seleksi administrasi dan seleksi substansi. Jadi pertama-tama yang harus diusahakan dulu adalah lolos seleksi administrasi. Jadi percuma substansinya itu sangat bernilai tinggi kalau tidak lolos seleksi administrasi ya Bapak Ibu ya. Setelah lolos seleksi administrasi, baru berikutnya adalah kita fokus ke seleksi substansi, gitu ya. Ini bagi Bapak Ibu yang di bawah Dikbud, di bawah dikti, apa yang menyebabkan proposal tahun kemarin tidak lolos seleksi administrasi?
Mungkin Bapak Ibu tidak tahu apakah proposal Bapak Ibu gagalnya di seleksi administrasi atau di seleksi substansi. Nah, paling tidak Bapak Ibu bisa melihat dengan sumber kegagalan ini, Bapak Ibu bisa menilai apakah proposalnya itu gagal di seleksi administrasi atau tidak, ya. Jadi tidak memenuhi persyaratan. Ada persyaratan yang tadi yang saya tidak sampaikan, Bapak Ibu bisa baca. Untuk penelitian dasar itu ada persyaratannya, penelitian terapan itu ada persyaratannya, dan seterusnya. Kemudian ada persyaratannya memenuhi, tapi tidak update profil di Simlitapmas. Ini juga penyebabnya, karena reviewer sudah disepakati, reviewer hanya boleh menilai yang ada di Simlitapmas, gitu ya. Kemudian tidak menggunakan template, ini juga masih banyak. Kemudian menggunakan template-nya diunduh dari Simlitapmas, tapi berusaha menambahkan, menyisipkan cover, daftar isi, ini juga tidak lolos. Dan yang paling banyak itu adalah perujukan tidak menggunakan sistem penomoran, menganggap itu kan sederhana, gampang gitu ya Bapak Ibu ya, dan akhirnya tidak lolos seleksi administrasi. Ini bagi Bapak Ibu yang di bawah dikti, penyebab dari proposal tidak lolos seleksi administrasi. Nah, berikutnya adalah seleksi substansi. Ini masih ada 2 kelompok. Rekam jejak 40%, substansi 60%. Nah, kalau Bapak Ibu merasa tahun kemarin itu lolos seleksi administrasi, tapi tidak didanai. Nah, Bapak Ibu bisa menilai diri sendiri. Karena tahun kemarin itu passing grade-nya 75, Bapak Ibu. Jadi passing grade itu 75. Untuk rekam jejak ini jelas sekali apa yang dinilai. Ini publikasi di jurnal internasional bereputasi, itu sudah 20 nilainya, maksimum. Kalau tidak ada berarti sudah langsung hilang 20. Kemudian jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 dan 2, jurnal internasional tanpa embel-embel bereputasi, kemudian proceeding bereputasi itu 10. Kalau tidak ada sudah langsung hilang 10. Kemudian buku 10 gitu ya. Jadi kalau misalnya memenuhi persyaratan memiliki 2 jurnal, memiliki 2 artikel di jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 dan 2. Jadi pas gitu ya, memenuhi persyaratan tapi pas hanya punya 2. Nah, kalau hanya 2 itu nilainya 2,5 Bapak Ibu. Kalau 2 itu nilainya 2,5. Atau memiliki 2 jurnal internasional bereputasi gitu ya. Yang pertama tadi, butir yang pertama. Kalau hanya 2 nilainya 5 Bapak Ibu. Nah, bisa dibayangkan seandainya pun itu memenuhi persyaratan dari jurnal internasional bereputasi, tapi hanya 2, gitu ya, nilainya cuma 5 dari sini, berarti sudah hilang 35, seandainya proposalnya pun sangat bagus, extraordinary bagusnya, gitu ya Bapak Ibu ya, berarti kan hanya dapat nilai 60. 60 ditambah 5, 65, tidak lolos Bapak Ibu, karena passing grade-nya 75. Jadi ini mohon diperhatikan. Jadi dihitung-hitung nih Bapak Ibu. Kalau rekam jejak kan nggak bisa tiba-tiba diperbaiki. Namanya juga rekam jejak ya Bapak Ibu ya. Yang bisa adalah diupdate di profil Simlitapmas. Tapi kalau tiba-tiba mengubah, memperbaiki yang tadinya tidak punya publikasi jadi punya publikasi di jurnal internasional bereputasi, itu tidak mungkin dilakukan. Tapi kalau sudah punya, tidak diupdate di Simlitapmas, itu bisa diperbaiki. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah yakin di sini hanya bisa dapat nilai 5 atau 10 misalnya, yakinkan substansi ini harus menjadi proposal yang extraordinary, yang bisa mendapatkan nilai 60. Supaya nanti kalau passing grade-nya adalah 65, Bapak Ibu bisa lolos gitu ya. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke penulisan artikel sedikit. Masih bisa ya, sempat ya, atau udah lewat 1 jam ya? 60 menit. Sedikit aja ya, Toh ya? Silakan, masih bisa Bu. Oke. Untuk artikel ilmiah di jurnal bereputasi, kita mendasarkan ke Permaristekniti nomor 20 tahun 2017, apa itu jurnal internasional. Nah, berikutnya kita masuk ke jurnal internasional bereputasi ya Bapak Ibu ya. Kalau penulis kita sudah baca tadi, sudah sambil singgung juga sedikit demi sedikit ya Bapak Ibu untuk artikel-artikelnya. Nah, pengindeks itu ada banyak Bapak Ibu. Pengindeks itu ada banyak, ada E.C. Thompson, Clarivate Analytics. Ini kalau diklik itu, ini kira-kira seperti ini logonya, gitu ya Bapak Ibu ya. Itu Clarivate. Kemudian ada Scopus, gitu ya Bapak Ibu. Ini kalau diklik juga kira-kira seperti ini, scopus.com. Ini Bapak Ibu bisa searching di sini. Bapak Ibu bisa mencari namanya, apakah ada di Scopus ini atau tidak, gitu ya Bapak Ibu.
kemudian ada Academic on File Gale, ada Google Scholar, ada PubMed, ini teman-teman yang ada di kesehatan ya Bapak Ibu ya, ada ProQuest, ada Inspect, ada banyak sekali Bapak Ibu, sangat banyak. Ini kalau mau dituliskan semua sangat banyak. Tapi untuk pendanaan penelitian di bawah Dikti, yang diterima itu adalah 2 ini. Baik sebagai persyaratan maupun sebagai luaran yang dianggap bereputasi tinggi, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sama halnya untuk JJA yang diterima juga adalah yang 2 ini yang dianggap tinggi. Tinggi ya Bapak Ibu ya, artinya akan mendapatkan nilai paling tinggi. Yang lainnya bukan berarti tidak dinilai, yang lainnya bukan berarti tidak dapat nilai, tetap dapat nilai. Pada pengusulan proposal pun tadi tetap dapat nilai nih Bapak Ibu. Rekam jejak di butir yang kedua itu, semua ini masih dapat, tapi rekam jejak di butir yang kedua. Tapi di butir yang pertama yang nilainya maksimum 20 itu ini. Nah, tentunya target kita adalah bagaimana supaya kita bisa publikasi di jurnal yang diindeks oleh kedua pengindeks tinggi ini, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira jurnal apa saja yang ada di sana? Ini ada banyak penerbit yang bereputasi Bapak Ibu. Saya ambil penerbitnya karena di masing-masing penerbit ini ada banyak sekali jurnalnya ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa mencari jurnal yang sesuai dengan teologia. Itu pasti banyak nih kalau di luar ya Bapak Ibu ya. Ini saya ambil beberapa penerbit yang bereputasi tinggi, yang pada umumnya jurnal mereka itu terindeks Clarivate dan Scopus. Clarivate-nya adalah hanya yang kita anggap yang diterima ya Bapak Ibu ya dari Clarivate itu adalah SCIE, Science Citation Index, Emerging Science Citation Index, kemudian SCI, Social Science Citation Index, kemudian AHCI, ya, Art and Humanity Citation Index ya Bapak Ibu ya. Itu yang kita terima dari Clarivate ini. Jadi tidak semua yang ada di Web of Science Bapak Ibu, karena banyak juga yang gampang untuk mendapatkan Web of Science. Nah, penerbit-penerbit ini yakinlah Bapak Ibu, jurnal-jurnal yang mereka terbitkan, book chapter yang mereka terbitkan, itu pada umumnya hampir semuanya itu diindeks oleh paling tidak Scopus Bapak Ibu. Paling tidak Scopus. Jadi sebenarnya untuk indeks Scopus itu lebih mudah dibandingkan dengan Clarivate, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk kok semua social sciences ya. Ini untuk scientific, ini untuk scientific Bapak Ibu, ini untuk social sciences. Ini untuk social sciences. Oke. Ini beberapa penerbit yang bisa dituju. Bapak Ibu tinggal cek, Bapak Ibu. Tinggal cek, cari jurnal-jurnal yang ada di bawah mereka, gitu ya. Ini Springer ini ada ribuan. Kalau tidak salah 3 ribuan, Elsevier juga 3 ribuan jurnal yang mereka terbitkan, Bapak Ibu. Tinggal dicari di sana, ini situs-situsnya. Materi ini ada di Edalenta, nanti tinggal Bapak Ibu lihat di Edalenta untuk mendapatkan situs-situsnya ya. Oke, kebutuhan yang belakangan ini meningkat adalah sitasi, gitu ya Bapak Ibu ya. Banyak menggunakan alasan sitasi sehingga memaksakan membayar publish di jurnal internasional open access, gitu. Nah, kalau saya selalu mengatakan sayang devisa negara dihabiskan untuk bayar. Kita menulis tapi kita membayar, rasanya kan tidak adil ya Bapak Ibu ya. Harusnya kan kita menulis kita yang dibayar gitu. Bukan kita menulis kita membayar gitu. Tapi kebanyakan teman-teman itu memilih yang seperti itu. Pertama memang karena merasa tidak akan bisa masuk ke jurnal yang tidak membayar. Ini kalau Bapak Ibu menulis di jurnal-jurnalnya publisher ini Bapak Ibu pada umumnya tidak membayar. Kecuali nih misalnya nih kalau Bapak Ibu ke Elsevier, di situ ada Helion. Helion itu untuk teman-teman yang di kedokteran kesehatan itu membayar. Nah, kalau saya selalu mengatakan ke teman-teman ya jangan pilih itu gitu kan. Pilih yang lain, jangan pilih jurnal Helion gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu masuk ke sini apalagi yang sosial itu pada dasarnya tidak akan membayar penulisnya Bapak Ibu kecuali Bapak Ibu memilih open access. Nah, tadi seperti yang saya katakan banyak yang mengatakan memilih open access supaya citasinya meningkat. Sebenarnya untuk meningkatkan citasi tidak harus memilih open access Bapak Ibu. Untuk memilih citasi, buat abstrak yang lengkap, gitu ya. Buat abstrak yang lengkap, tujuannya lengkap, metode ringkasnya ada, dan ada hasil. Hasil harus ditunjukkan karena yang dirujuk oleh orang lain adalah hasil.
gitu ya. Sama dengan Bapak Ibu nanti kalau mencari artikel-artikel tidak punya uang untuk beli artikel, satu artikel itu kan sekitar 32 dolar ya Bapak Ibu ya. Kan lumayan kalau 10 aja sudah 320 US dollar, sayang gitu kan. Nah, cari artikel yang abstraknya lengkap, karena yang kita rujuk itu hanya hasil gitu ya Bapak Ibu ya. Yang kita rujuk dari peneliti adalah hasilnya gitu. Dan letakkan artikel tersebut di sosial media Bapak Ibu, entah di Facebook, di ResearchGate, atau di media-media sosial lainnya. Itu pasti akan dirujuk oleh orang lain. Gitu ya Bapak Ibu ya, ini promosiin artikel kita supaya dirujuk oleh orang lain. Tapi ya itu tadi, jangan lupa bikin abstrak yang lengkap di jurnalnya, di artikelnya ya Bapak Ibu ya, supaya dirujuk oleh orang lain. Ini cara meningkatkan citasi. Jadi jangan mau membayar sampai, ada yang sampai 50 juta Bapak Ibu, karena ada yang sampai 3.000 US dollar gitu kan, 2.800 US dollar. Itu kalau mau menerbitkan di penerbit bereputasi ini open access sekitar segitu Bapak Ibu, 3.000 US dollar, 2.800 US dollar, karena kalau open access mereka kan nggak menerima penghasilan lagi. Kalau tidak open access, artikel kita itu mereka jual. Sekali satu orang misalnya beli langganan hanya seminggu, sekarang bisa langganan per hari ya Bapak Ibu ya, bisa langganan per hari satu artikel, bisa langganan 1 minggu, bisa langganan, bisa download. Kalau sampai download itu Bapak Ibu 32 US dollar gitu ya. Kalau kita sampai download artikelnya itu 32 US dollar, bisa dibayangkan. Berarti mereka sudah siap-siap kehilangan, bisa jadi mungkin dari 100 yang download itu sudah 3.000 US dollar, sehingga mereka mengenakan biaya buat yang open access itu sekitar 3.000 US dollar. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, sebelum menulis, hal yang perlu diperhatikan adalah memilih publisher, itu yang harus Bapak Ibu perhatikan. Kemudian di publisher ini ada banyak sekali jurnal, pilih jurnal, perhatikan Bapak Ibu, perhatikan bukan hanya cakupan materi apa saja, topik-topik apa saja yang dicakup oleh jurnal ini, tapi juga chief editor. Ini pengalaman saya nih Bapak Ibu. Ada chief editor yang sebegitu ketatnya, sebegitu sadisnya, ada juga chief editor yang membantu. Itu dua sisi yang berbeda. Ada juga chief editor yang malasnya minta ampun, artikel kita tidak diapa-apain, bisa sampai 2 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, setelah kita desak, ditolak sama dia. Tapi ada juga chief editor yang rajin. Nah ini banyak diskusi nih, harus banyak diskusi dengan teman-teman Bapak Ibu untuk mengetahui, untuk bisa menemukan kira-kira siapa sih chief editor yang rajin dan juga berbaik hati gitu ya. Saya ada dengan teman, kita selalu mengatakan ada chief editor yang baik hati gitu Bapak Ibu. Ada chief editor yang membantu Bapak Ibu, tapi ada chief editor yang galaknya minta ampun gitu. Tapi memang itu untuk menjaga kualitas jurnal mereka ya Bapak Ibu ya. Nah, jangan lupa unduh dan pelajari sampel artikel, gitu ya. Di jurnal itu, setiap jurnal itu dari penerbit bereputasi, Bapak Ibu masuk ke misalnya Inner Science, Emerald, itu pasti ada sampel artikel dari setiap jurnalnya Bapak Ibu. Jangan lupa itu diunduh dan dipelajari, cari yang terbaru ya, yang terbaru. Kalau nanti yang lama-lama kan sudah kedaluarsa, mereka sudah mengubah stylenya, sudah mengubah kebijakan untuk penerbitan di situ, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ikuti author guidelines-nya. Ini harus diikuti Bapak Ibu. Ada banyak sekali di sini yang perlu Bapak Ibu ikuti dari author guidelines-nya ya. Instruksi terhadap penulisnya itu harus diikuti. Nah ini sangat penting dalam melakukan publikasi sebelum Bapak Ibu menulis artikelnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk menyiasati waktu Bapak Ibu, ini ada juga saran-saran. Tentunya tuliskan artikelnya menurut petunjuk author guidelines-nya, instruction for authors. Jangan sampai bikin pola sendiri, bikin format sendiri, bikin keinginan sendiri ya Bapak Ibu ya. Kemudian ikuti tata cara artikel submission. Ini juga banyak yang gagal di sini. Sebenarnya nggak sulit ya Bapak Ibu ya. Kalau diikuti, diisi, kemudian setelah pelan-pelan diikuti tahap demi tahap itu tidak sulit. Tapi kalau misalnya buru-buru, memang bahasa Inggris yang sederhana pun itu akan sulit kelihatannya gitu ya. Nah, ini perlu diikuti tata caranya. Kemudian segera revisi jika misalnya dinyatakan ini artikel ini accepted with revision.
Nah, ini perlu Bapak Ibu perhatikan, meskipun dibilang major revision, ini harus revisi total, jangan langsung patah semangat dulu Bapak Ibu. Pasti ada peluang untuk melakukan revisinya. Minta bantuan yang lain, kalau merasa sudah kepentok, minta bantuan teman yang kira-kira bisa membantu gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan menyerah meskipun major revision gitu ya. Revisi dengan teliti semua perbaikan yang diminta. Kalau misalnya ada yang tidak bisa direvisi, berikan alasannya kenapa tidak direvisi gitu ya Bapak Ibu ya. Bahkan saya beberapa kali misalnya Bapak Ibu reviewernya meminta ini harus menambahkan landasan teori. Saya jawab aja, saya tidak mau menambahkan landasan teori karena teori-teori yang penting sudah saya masukkan di latar belakang dan juga sudah saya masukkan di pembahasan, dan jumlah kata yang diperbolehkan itu sudah mencukupi. Jadi jumlah katanya 7.000 kata. Saya bilang kalau saya tambahkan landasan teori, batasan jumlah kata 7.000 itu akan terlewati. Nah, dengan alasan saya itu, Chief Editornya oke saja, beliau melihat memang gitu kan, teori-teori penting sudah masuk, kok kenapa saya harus membuat landasan teori gitu. Jadi tidak berarti bahwa semua yang dinyatakan oleh reviewer itu harus kita ikutin gitu ya Bapak Ibu ya, tapi memang harus kita lihat mana yang penting, yang memang itu akan mempengaruhi kualitas dari artikel itu, begitu ya Bapak Ibu ya. Gunakan proofread, tapi ini juga menurut saya tidak suatu kewajiban juga, tapi memang ada jurnal-jurnal seperti dari penerbit Emerald, Elsevier gitu ya, mereka mengharuskan menggunakan proofread dari native. Nah ini juga biaya memang Bapak Ibu. Itu tidak terlalu mahal memang karena per kata, tapi pengalaman saya sekitar 200 sampai 300 US dollar. Nah, buat kita kan sayang juga nih sebenarnya gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita yakin bahasa Inggris kita bagus, ya bertahan aja Bapak Ibu. Bertahan aja bahwa tanpa native pun kalau sampai diminta ya, kalau sampai diminta proofread tanpa native pun bahasa kita itu mengikuti kaidah bahasa Inggris yang baik dan benar gitu ya. Segera kirimkan dan segera selesaikan persyaratan administrasi supaya tidak bertele-tele ya Bapak Ibu ya. Nah itu dulu Bapak Ibu secara singkat supaya kita bisa diskusi lebih banyak. Waktu berikutnya saya serahkan ke Ito.